Ya, firman Tuhan. Saya ingin ajak saudara tangkap kita memang 1 bulan ini saya percaya Tuhan sudah akan berikan kesempatan tadi ya keajaiban dalam keuangan. Bagi saya sangat-sangat penting karena krisis sudah berkepanjangan, sangat banyak orang yang mengalami masalah dalam keuangan. Dan para pakar prediksi sudah luput terus saudara. Tadi juga bingung gimana seperti ini kok renovasi hotel ya enggak cocok semua kalau dihitung itu. Tapi sekali lagi Tuhan punya rema sendiri. Waktu dapat rema, dapat tuntunan Tuhan, ngalami keajaiban Tuhan. Keadaan seperti ini semua enggak bisa, maka butuh sekali keajaiban. Butuh sekali mujizat Tuhan. Sekalipun dunia dalam gelap, kalau terang Tuhan yang hadir, jadinya terang. Saya ajak saudara ikutinya dengan sungguh-sungguh supaya saudara bisa ngalami. Itu kerinduan Tuhan saudara. Kalau dia memberi seri khotbah ya keajaiban keuangan, artinya Tuhan itu rindu. Kita bisa ngalami keajaiban keuangan. Tuhan itu rindu kita semua. Saudara, semuanya Tuhan itu rindu. Saya gembala sidang juga rindu supaya setiap jemaat sungguh-sungguh mengalami breakthrough, mengalami itu. Saya dorong saudara imani sungguh-sungguh karena itu ya sesuatu yang luar biasa. Nah, untuk menjelaskan keuangan yang tidak mudah, saudara, ya kadang-kadang ada orang yang salah tangkap, maka saya minggu jelaskan semua persembahan di gereja kita, semua persembahan, baik itu persembahan yang mingguan itu, baik itu persembahan syukur nasar, baik itu perpuluhan dengar ya, semuanya 100% itu untuk gereja, untuk pekerjaan Tuhan, untuk selamatkan jiwa, untuk mengajarkan, bukan untuk saya. Sekali lagi, semua, jadi jangan sampai keliru, wah ini enak no mau baca ya. Ya, itu bukan untuk saya. Ya, 100% adalah untuk gereja, untuk pekerjaan Tuhan. Hanya kalau orang di amplopnya memang ditulis ya untuk Pastor Obaja, lah baru oleh bendara dikirim ke saya. Ya kalau karena semua persembahan itu masuknya bukan ke saya, ke tempat penghitung, tempat bendara, lalu masuk di bank. Hanya kalau tadi amplop itu ditulis gitu, baru itu dikirim ke saya gitu saudara. Jadi kalau saya khotbah ngajar keuangan, bukan tujuan saya untuk saya, nggak ada apa-apa. Satu adalah untuk pekerjaan Tuhan. Satu adalah untuk ngajar. Itu perintah Tuhan. Minggu saya jelaskan. Aku gembala sidang harus ngajar. Kedua itu untuk jemaat. Kalau bisa mengerti, bisa tangkap, itu anugerah yang luar biasa sekali, saudara. Jadi sekali lagi bukan untuk saya. Maka saya saudara dengarkan tahu sekali. Motivasinya adalah untuk saudara kebenaran firman dan untuk setiap jemaat sendiri mengalami sesuatu yang luar biasa. Katakan sebelah dulu, bukan untuk mau baca loh persembahan kita itu ya. Jadi kalau ngajar gini bukan tujuannya untuk mau baca. Ya, saya percaya itu sesuatu yang penting sekali, saudara. Ya, ada revival news, ada revival news. Ada revival news sedikit kalau ada, tidak apa-apa. Holy lentur, saudara jangan lupa. Ini hanya 3 bulan ini saja. Kalau seberapa tahun kita tidak ngadakan untuk ngurusi visa butuh 1 bulan. Jadi kesempatannya hanya dalam bulan ini. Jadi yang rindu bisa segera daftar. Apalagi kalau orang tua, kalau saudara punya berkat, orang tua saudara belum pernah. Orang tua itu biasanya rindu berbakti untuk orang tua, akan dikasih, dapat kasih karunia dari Tuhan. Ya, ada lagi? Cukup mungkin. Ya, kita sekarang belajar sekali lagi. Ya, Jumat yang lalu saya sudah ngajar saudara. Ya, selain hari Minggu, saya Jumat yang lalu temanya menyentuh hatinya Tuhan. Kalau kita melakukan sesuatu yang menyentuh hatinya Tuhan, saudara, maka itu akan buat Tuhan tergugah, membuat Tuhan ya curahkan kasihnya, curahkan berkatnya, saudara. Saya enggak bisa mengulangi lagi, saudara bisa lihat di YouTube masih ada. Sekarang saudara, ya kalau yang pertama itu faktornya Tuhan. Sebetulnya semua berkat itu dari Tuhan. Maka kalau menyentuh hatinya Tuhan,
itu sudah pasti. Diberkati sudah selesai. Ya, minggu juga seri khotbah 2 kali itu semua faktornya Tuhan. Hamba Tuhan, jangan hamba mamon. Saudara, itu kalau kita hambakan Tuhan luar biasa. Lalu yang kemarin perpuluhan, saudara. Perpuluhan itu banyak sekali yang tanya. Dan tadi saya dengar ya diberkati luar biasa melalui perpuluhan juga. Mulai digenapi perpuluhan itu banyak sekali yang digenapi. Nah sekarang temanya adalah meningkatkan kapasitas. Sekalipun semua itu dari Tuhan. Berkat itu Tuhan. Tuhan berkati. Tapi kalau kapasitas diri kita meningkat, lebih mudah kita dapat berkatnya. Lebih banyak kita bisa dapat berkatnya. Sama-sama diberkati, sama-sama diberi kesempatan. Kapasitas itu akan menentukan kapasitas diri kita, saudara. Nah, maka kita akan belajar tentang kapasitas. Saya akan ajak saudara belajar dikit dari Salomo. Dari siapa saudara? Salomo. Kalau saudara tahu kunci, salah satu kunci keberhasilan Salomo yang luar biasa adalah karena kapasitasnya ditingkatkan. Saudara, waktu kapasitasnya ditingkatkan dengan apa? Hikmat yang Tuhan berikan. Oh, hikmatnya meningkat, pengetahuannya meningkat, saudara. Kepandaian meningkat. Waktu kapasitasnya meningkat, maka dia bisa lakukan hal yang luar biasa dan akhirnya membuat dia itu mengalami kemajuan ekonomi yang luar biasa sekali. Zaman Salomo emas itu seperti batu kali ditumpuk-tumpuk gitu saja, nggak ada yang miskin. Karena apa? Kapasitas pengetahuannya luar biasa, meningkat sekali dengan hikmat yang daripada Tuhan. Maka kita akan belajar. Yang penting nomor satu tetap Tuhan yang berkati. Tapi kalau kita kapasitasnya sekali lagi meningkat, berkat itu jauh lebih lagi luar biasa. 2 Tawarikh, saudara, pasal 1 kita nanti akan pelajari ayat 6 sampai 12, saudara. Bagaimana ya Salomo waktu dia sudah diangkat, waktu mulai bangun bait Allah, saudara, ya selesai dia mempersembahkan persembahan yang luar biasa banyaknya. Lalu Tuhan tersentuh hatinya, Tuhan tanya, Salomo, kau mau minta apa? Ganti sekarang aku yang mau beri kamu gitu, saudara. Salomo berkata, aku masih muda, sedangkan tugas dari Tuhan besar sekali. Berikan aku hikmat, bijaksana, supaya aku bisa ngatur rakyat dengan baik, supaya aku bisa jadi raja yang baik. Tuhan lebih tersentuh lagi, engkau tidak minta kekayaan, engkau tidak minta yang lainnya, ya ketenaran, kedudukan, tapi hikmat, supaya bisa hidupmu lebih berguna lagi. Maka aku berikan hikmat. Bahkan yang tidak kau mintakan kekayaan, keberhasilan, aku juga berikan padamu, saudara. Ya, seterusnya itu datangkan anugerah. Kita akan belajar ayat demi ayat. Ayat 6, Salomo mempersembahkan korban di sana di hadapan Tuhan di atas misbah tembaga yang di depan kemah pertemuan itu. Ia mempersembahkan berapa, saudara? 1000 korban, saudara, bakaran di atasnya. Di Gibeon ini adalah tempat persembahan korban yang apa? Yang apa? Keluar pada ayatnya. Di atas korban kok di atas toh? Ayatnya aslinya kita ada tak? Ayat 6. Saya baca tadi ya. Salomo mempersembahkan korban di sana di hadapan Tuhan di atas misbah tembaga yang di depan kemah pertemuan itu. Ia mempersembahkan 1000 korban bakaran di atasnya. Di Gibeon ini adalah tempat persembahan ya korban yang terbesar. Jadi saudara, Salomo itu cari ya tempat yang paling besar. Karena dia ingin mempersembahkan yang banyak gitu, saudara. Biasa persembahan harian ya 1, 2. Tapi kali itu dia ingin mempersembahkan sekaligus 1000 ya korban gitu, saudara. Jadi dia ingin memberikan persembahan yang luar biasa sekali.
bagi Tuhan. Itu hatinya Salomo. Ayat ke-7, dan pada malam itu juga Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman padanya, mintalah apa yang hendak kuberikan padamu. Sekali lagi persembahan yang luar biasa, saudara, sangat menyentuh hatinya Tuhan, membuat Tuhan tadi, ganti sekarang, aku yang mau memberi. Kau ingin memberi luar biasa, aku juga ingin beri luar biasa. Mintalah sesuatu, saudara. Jadi Tuhan selalu seperti itu. Apa yang kita lakukan, apa yang kita tabur, selalu ya seperti itu, saudara. Saya senang firman Tuhan terus digenapi. Dan saya senang juga seperti tadi doanya Salomo. Karena saya mengalami minggu yang lalu, kalau saudara dengar khotbah, saudara, jadi sementara sedang bicara tentang ya hati itu, saudara, ya tentang jaga hati, saya itu persiapan sebelum khotbah itu ya paginya mimpi gitu, saudara. Lalu bangun, masih ingat mimpi apa? Dapat permata itu satu buntelan, saudara. Luar biasa sekali, terus bangun. Senang apa enggak, saudara? Tuhan malah ngomong loh dengan saya waktu saya doa, kamu senang ya? Dapat permata satu buntelan. Siapa yang mau mimpi dapat permata satu buntelan? Nah, katakan yang mau. Mimpi dong. Loh, mimpinya kalau dari Tuhan digenapi loh, saudara. Ya enggak? Saya mimpi, saudara. Lalu Roh Kudus tanya, saya senang ya dapat mimpi ya, dapat permata satu buntelan. Tapi sekali lagi saya bersyukur karena firman-Nya sedang hati, murni, kudus. Saya jawab karena itu yang tanya Bapak gitu, saudara. Roh Kudus untuk saya lebih senang kalau Bapak memberi permata rohani satu buntelan. Permata itu biasa, tapi lebih berharga permata rohani. Yaitu apa? Hati yang murni, hati yang tulus, hati yang kudus, hati yang jujur, hati yang sungguh-sungguh ya mencintai dan luar biasa. Saya percaya itu dialami oleh Salomo tadi. Dia punya doa yang luar biasa sekali sampai menyentuh hatinya Tuhan, saudara ya. Ya, berkat penting, tapi jangan lupa rohani tetap nomor satu. Tuhan tetap nomor satu. Ya, kalau kita lakukan, Tuhan akan lakukan yang lebih lagi. Sekarang saya lanjut saja, berkatalah Salomo kepada Allah, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu dan besar pada Daud ayahku, dan telah mengangkat aku menjadi raja menggantikan dia. Maka sekarang ya Tuhan Allah, tunjukkan ya keteguhan janjimu pada Daud ayahku, sebab engkaulah yang telah mengangkat aku menjadi raja atas seluruh bangsa yang banyak seperti debu tanah. Berikan sekarang padaku hikmat. Lah, saudara lihat ini ya. Berikan apa, saudara? Hikmat dan pengertian supaya aku dapat keluar masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimimu yang besar itu, saudara? Nah, saudara, selain doanya itu luar biasa, yang saya dapatkan, dia sedang minta kapasitasnya dibesarkan. Hikmatnya dibesarkan. Pengetahuannya ditingkatkan, saudara. Dia sedang minta seperti itu, saudara. Saya percaya ini sesuatu yang penting sekali. Karena dengan di sini ya, dengan hikmat dari Tuhan, dia berkata, aku akan bisa bekerja lebih bagus. Aku akan bisa memimpin lebih maksimal. Aku akan bisa melakukan jauh lebih baik. Karena apa? Kapasitas pengetahuannya, hikmatnya ditambah oleh Tuhan. Ayat 11, berfirmanlah Tuhan pada Salomo, oleh karena itu yang kau ingini dan kau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan atau nyawa pembencimu, dan juga tidak minta umur panjang, tapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang di atasnya ya telah merajakan engkau, saudara. Jadi saya percaya ini yang sangat menyentuh hati Tuhan. Maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan padamu. Selain itu aku berikan padamu kekayaan, benda, harta benda, dan kemuliaan sebagaimana belum pernah ada raja-raja sebelum engkau, dan tidak akan ada ya raja-raja sesudah engkau. Jadi intinya yang ingin saya dapat, saudara tangkap dulu, kisah yang kita baca ya memberikan kita pelajaran waktu, kemampuan
kapasitas dari Salomo ini meningkat, maka dia akan bisa menghasilkan yang luar biasa. Selain ya dia sudah dapat perkenanan dari Tuhan melalui Daud, dia turunan Daud, sudah ada janji berkat dari Tuhan. Tapi kapasitasnya, saudara, naik atau tidak hasilnya akan beda. Dengan kapasitas yang lebih besar, hikmat yang lebih besar, kebahagiaan yang lebih besar, maka dia bisa melakukan yang lebih baik, maka dia bisa menghasilkan yang jauh lebih besar. Ya, itu sebab kita harus menaikkan kapasitas kita. Katakan kanan kiri, kita harus naikkan kapasitas kita, saudara. Amin. Yang pertama kapasitas kemampuan seperti Salomo ini, saudara. Ya, kapasitas apa? Pertama kemampuan. Katakan sekali lagi, kapasitas apa? Makin mampu, saudara. Ya, mampu dalam apa? Kalau saya tadi coba bagi kemampuan cara berpikir. Artinya kita harus punya cara berpikir yang baik, yang lebih tinggi, yang lebih lagi, saudara. Sebab kalau paradigma kita, cara berpikir kita ya rendah, kita akan memikirkan yang rendah saja. Tapi kalau cara berpikir kita mulia, cara berpikir kita tinggi, saudara, maka kita bisa mikir banyak hal yang baik. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu mencari serupa dengan dunia ini, tapi perbaharuilah oleh pembaharuan budimu. Ini semacam akal budimu, ya pengertianmu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang tidak baik, bisa membedakan yang berkenan pada Allah dan yang sempurna. Jadi kita nanti akan mengerti apa yang benar, apa yang tidak. Cara berpikir kita ditingkatkan, saudara. Kalau kita, saudara, cara berpikir ya yang miskin nggak bisa apa-apa, hidup ya untuk sekarang aja. Wes pokok cari kerja apa ya untuk sekarang. Beda dengan orang kalau cara berpikirnya itu benar. Hidup bahkan untuk sekarang, kerja bukan untuk sekarang saja, kerja untuk masa depan. Ada pemikiran masa depan. Ada orang yang tidak tahu, saudara, bahwa kerja ya sudah, pokoknya untuk sekarang, habis sekarang, nggak mikir nanti, saudara. Tapi kita diajari cara berpikir kita harus ditingkatkan. Bukan hanya hidup, dapat, kerja, dapat, habis lagi, saudara. Hanya ya tidak ada suatu, saudara, yang dipikirkan untuk masa depannya. Ya, pengertian harus gitu. Saya tidak tahu saudara sekarang kerja hanya pokok untuk sekarang atau mikirkan di kemudian hari. Aku harus lebih maju lagi. Aku harus lebih meningkat lagi. Aku harus lebih sukses lagi. Aku harus lebih berhasil. Kalau saudara pikiranmu ya pokoknya ini ya untuk ini saja, saudara sulit akan mengalami terobosan keuangan. Ya, uang bukan hanya alat bayar, tapi perlu dilipat gandakan. Nah ini bagus, saudara. Coba saya ceritakan bebas ya. Banyak orang kalau saudara kerja dapat uang. Untuk apa? Untuk apa? Ini dapat sudah keuntungan atau dapat apa namanya itu gaji PK. Biasa dapat untuk apa mikirnya? Ya untuk kebutuhan lah gitu ya. Ditabung untuk apa? Besok kalau anak sekolah, ya toh? Besok kalau mau apapun lah kebutuhan ini kebutuhan. Jadi kadang-kadang kita manusia itu nggak bisa maju sekali, cara berpikirnya masih rendah, perlu ditingkatkan. Jadi yang kita dapatkan, uang yang ada pada kita, bukan hanya untuk alat bayar. Untuk bayar ini, bayar ini, bayar ini. Jadi dapat ya besok dibayarkan selesai. Tapi yang betul, kita dapat kekayaan, dapat keuntungan, dapat PK, harus ada yang dipikirkan ini ditingkatkan. Ini ditingkatkan. Ini dikembangkan. Ini dikembangkan. Bukan hanya dipikir semua ini hanya untuk butuh ini, butuh ini. Kalau saudara itu tidak salah. Tapi saudara hanya cukup hidupmu. Cukup untuk ini. Tapi sebetulnya harus ada selalu. Yang saudara dapatkan itu ada yang dikembangkan. Ada yang dikembangkan. Ada yang dikembangkan. Karena memang selalu ada yang dikembangkan. Seperti benih itu dikembangkan, saudara. Maka akhirnya baru saudara ya akan memikirkan maju lagi. Lebih lagi. Lebih lagi. Jadi sekali lagi uang bukan hanya sekedar untuk bayar. Bukan alat bayar saja,
tapi juga untuk dilipat gandakan. Pikiran saudara harus ditingkatkan ke situ. Bukan untuk kebutuhan-kebutuhan bayar-bayar ini saja. Ya, itu enggak salah. Tapi kalau saudara ingin berhasil, saudara gitu. Miliki visi, miliki impian yang besar untuk bertumbuh, untuk maju dalam keuangan. Jadi jangan enggak ada pikiran sesuatu, punya pemikiran untuk maju, untuk makin ya sukses, untuk makin ya bertumbuh, untuk makin ya jadi berkat macam-macam seperti itu, saudara. Jadi pemikiran ini penting sekali, saudara. Kalau kita bisa pikirkan seperti itu, saudara akan dalam kasih karunia dan anugerah. Saya ingat kesaksian yang bagus. Kalau saudara pernah ingat sopirnya Lee Ka-sing. Pernah dengar? Coba dikeluarkan saja. Dia bukan kerja, dapat saja. Dia selalu mikir, bisa maju, bisa maju. Sekalipun jadi sopir, banyak orang jadi sopir, ya pokoknya dapat uang, ya butuh ini. Dia tidak gitu. Ya, bisa keluarkan ya pelajaran berharga dari sopir konglomerat Lee Ka-sing. Lanjut. Ya, Lee Ka-sing berasal dari keluarga miskin. Ayahnya meninggal karena TBC saat ia berusia 15 tahun. Maka sejak 15 tahun Lee Ka-sing sudah harus bekerja selama 16 jam per hari. Ya, lanjut. Ya, Lee Ka-sing lahir pada tanggal 29 Juli. Sekarang umurnya 94. Lee Ka-sing merupakan seorang terkaya di Hong Kong, Asia Timur. Menurut majalah Forbes. Ya, Dina. Wes pokoknya orang sing paling sugih gitu. Aku butuhnya sopir karena ndak Lee Ka-sing. Lee Ka-sing dikisah tentang sopir lain pribadinya bernama Go Jowo. Ya, yang sudah bekerja dengan Lee Ka-sing selama 30 tahun. Lee Ka-sing memensiun sopir pribadinya. Ia menilai selama bekerja di DGC sopirnya cukup tinggi. Sehingga Lee Ka-sing memberikan cek 2 juta Hong Kong dolar. Atau sekitar 4M gitu saudara lebih ya saudara. Sebagai uang pensiun pada sopir pribadinya. Senang enggak? Siapa mau saudara pensiun dikasih 4M? Siapa yang mau? Yang mau saja. Tuhan dengar siapa tahu Tuhan. Oh ya wes tak kasih gitu saudara. Nah tapi lanjutkan saudara. Ya namun di luar dugaan Go menolak hadiah tersebut. Sopir itu memberitahu Lee Ka-sing bahwa dia sudah memiliki aset puluhan juta yen. Dan itu cukup untuk menikmati masa tuanya. Kalimat ini buat Lee Ka-sing sangat bingung. Ia berkata, gaji tahunanmu kurang dari 100.000 yen. Atau sekitar 200 juta. Bagaimana kamu bisa memiliki banyak tabungan itu? Lanjutkan. Sopirnya pun jawab, saat bapak duduk di belakang, saat bapak duduk di belakang sembari telepon dan bicara tentang properti mana yang bagus, saya pun ikut membelinya sedikit. Kemudian bapak bicara lagi tentang saham yang mana yang bagus dan saya pun juga invest sedikit saham yang bagus tersebut. Sampai sekarang saya sudah memiliki tabungan 20 juta Hong Kong dolar rupiah tadi. Sudah punya 40M. Jadi cirinya buat muda gini saudara. Dia itu bukan sekedar jadi sopir. Dia punya kerinduan maju, meningkat. Maka dia akan jadi sopirnya. Lee Ka-sing ini orang yang sangat sukses. Pintar, soal saham, soal properti. Jadi dia nyopir sambil ngoping. Kalau Lee Ka-sing berkata pada anaknya, beli properti yang di sana. Dia dari gajinya ikut beli. Saham itu dibeli, dia ikut beli. Oh ini dijual ikut. Jadi ada pemikiran yang hebat. Bukan sekedar sopir ya, sopir enggak. Tapi sopir yang ingin maju. Ingin lebih lagi. Sehingga dia mikirkan caranya dan akhirnya maju. Tuh betul loh saudara. Kalau enggak saudara sekarang coba uji. Saudara mungkin bekerja dimanapun lah. Di tempat kerja, apalagi kalau saudara bekerja di perusahaan yang besar. Saudara bisa saja hanya kerja saja. Tapi ya kondisimu seperti itu saja. Tapi kalau saudara rindu, makin naik, makin maju, punya pemikiran. Tadi saudara harus berkembang, harus terus maju. Maka saudara akan berpikir dan saudara akhirnya akan terus sadar atau disadar, terus dibawa, terus dibawa, terus dibawa.
Saya tadi terus ingat cerita Pak Budi tadi, saya grupnya Pak Budi. Tanya Pak Budi seringkali bersaksi. Dia juga salah satu nyorotinya Dika maju. Kenapa? Dia ikut gereja kita, dia ikut pemuritan saya. Semua pengajaran dipraktekkan di dalam pekerjaannya dia. Semua pengajaran dari gereja itu bagus sejak prinsip 12. Oh terus di mana? Dia pengajaran dipraktekkan. Sehingga dia akhirnya ikut maju. Gereja kita maju, dia ikut maju. Yang penting paradigmamu itu dibenahi. Jangan sudah ya selahir memang ya miskin, ya sudah ini keadaan, jangan gitu. Gitu saudara nggak bisa maju. Ya, jadi bukan hanya untuk alat bayar, tapi lebih daripada itu. Saudara bisa dilipat gandakan. Lalu kemampuan pengetahuan, banyak belajar supaya makin pandai. Saudara, Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Harus belajar, saudara. Ya, doa penting, saudara. Melayani penting, saudara. Ya, terus banyak, tapi enggak banyak belajar. Kalau cerita keuangan ya termasuk belajar tentang keuangan, tentang mengembangkan keuangan, tentang meningkatkan belajar, saudara. Ya, supaya pengetahuannya bertambah. Bila perlu berani keluar uang, ya korban uang, korban waktu, korban tenaga untuk belajar. Intinya belajar meningkatkan pengetahuan. Kalau tadi baru paradigma berpikir ya. Jadi mau belajar. Saya rasa itu penting sekali, saudara. Ya, tadi sopirnya Likasing juga untuk contoh ini juga bagus. Belajar apalagi kalau bisa pakarnya. Itu hebat. Likasing salah satu orang terkaya di sana, saudara. Nah itu satu yang luar biasa. Belajar. Kalau saudara mau usaha sesuatu, apalagi kalau sampai mau main saham, sampai itu. Kalau enggak sampai belajar ahli, jangan sekali-kali, pasti habis. Pasti rontok. Belajar. Sampai saudara menguasai sesuatu. Ya, saudara bisa belajar pada orang yang kalau saudara lihat sungguh-sungguh sukses. Jadi bukan pandai ngomong, saudara. Sebab kalau hanya sekedar motivator saja, pandai ngomongnya. Jangan cari yang memang sudah nyata berhasil di bidang itu. Jadi itu akan jauh lebih jelas. Kalau saham properti misalnya saja Warren Buffett misalnya, itu sudah pasti. Ya, jadi kalau saudara tahu orang sukses, datang, kalau saudara percaya saya, datang jangan minta, datang jangan utang. Orang mereka itu enggak suka. Tapi kalau saudara datang untuk belajar, biasanya suka. Saudara akui dia berhasil, wah luar biasa. Ya puji keberhasilannya. Lalu mau tanya, biasanya orang itu kalau wah dia sudah diakui berhasil, lalu saudara tanya-tanya biasanya senang. Dan apalagi kalau sudah cocok, wah ngomongnya terus, ceritanya makin jelas. Yang penting selain paradigma tadi, saudara, terus belajar, makin pandai. Ada juga Hotmansa, kalau salah ada di situ, ya dari office boy, akhirnya jadi manajer. Ya kita lihat yang sudah semua ya saudara, kisah. Pada 6 bulan setelah lulus SMA, Hotman merantau ke ibu kota. Pekerjaan susah diperoleh, menjadi pedagang asongan dengan visi besar. Ia bangkit dan mulai mengirim surat lamaran. Ya, kerja setiap gedung tingkat hasil asongannya. Satu ketika ia peroleh panggilan dari The First National City Bank di Citibank. Ia mengawali karya sebagai apa? Office boy, sudah kebersihan. Ya, lalu Hotman melakukan pekerjaannya dengan baik. Saat-saat senggang ia membantu pekerjaan temannya dan belajar banyak dari teman-temannya. Hotman pun mulai belajar mengenai istilah-istilah perbankan. Ya tidak hanya itu, seusai jam kerja ia belajar mengoperasikan mesin fotokopi. Ya hingga akhirnya ia mahir menggunakan ya mesin itu. Satu kali seorang petugas fotokopi tidak bisa datang dan Hotman seorang office boy yang mahir dalam mengoperasikan mesin itu ditunjuk untuk menggantikannya.
Hotman seorang office boy, naik jabatan jadi tugas fotokopi. Naik dulu hanya kebersihan. Lalu di sela kesibukannya ia terus belajar, menambah pengetahuan, tertarik dengan pekerjaan temannya. Hotman pun membantu temannya untuk mengecap dokumen. Ya, sekalipun resiko dalam pengecapan dokumen cukup besar, Hotman melakukan dengan baik dan hati-hati. Sembari mencap dokumen, ia membaca dokumen itu dan mempelajarinya. Melihat pekerjaan Hotman yang baik dan kemampuan Hotman, ia terus bertambah. Citibank mengangkatnya menjadi pegawai bank. Sekarang jadi pegawai bank. Ya, lanjut. 19 tahun kemudian Hotman pensiun dari Citibank dengan jabatan Vice Manager. Jabatan Hotman itu adalah jabatan tertinggi di Citibank ya, Indonesia. Langsung di bawah Presiden Direktur pejabat tinggi yang berada di Amerika. Sampai dengan saat ini belum ada yang mampu memecahkan rekor Hotman masuk sebagai OB pensiun sebagai Vice President dan hanya pendidikan SMA. Intinya belajar. Saudara belajar. Mau usaha apapun, saudara mau rumah makan, belajar. Jangan aku soalnya gini, belajar terus. Saudara bisa banyak melalui sekarang media pun banyak. Apalagi kalau saudara belajar lewat AI, pokok harus belajar. Jangan monoton terus. Supaya saudara bisa sukses. Ya, tingkatkan kemampuan tadi, paradigma, lalu pengetahuan saudara, keterampilan, berlatih, saudara. Berlatih itu penting. Belajar pengetahuan sudah baik, tapi praktik di lapangan itu penting sekali. Ya, saya percaya ya itu latihan. Secara singkat saja karena kelihatannya waktu saya tidak banyak. Saya salah satunya yang tadi saya dapatkan, Jack Ma. Itu salah satu orang sukses di Hong Kong, saudara. Dulu dia itu hanya guru sekolah, saudara. Tapi dia mulai lihat waktu China mulai reformasi, mulai dibuka itu, saudara. Untuk ya internasional. Dia enggak fasih bahasa Inggris. Caranya adalah, saudara, dia bukan les macam-macam. Setiap hari nongkrong di hotel internasional. Di sana tempat ya orang-orang dari luar negeri mau beli barang, mau apa, banyak orang ke sana. Terus sengaja deketin, sengaja bantu, sekalian latih bicara. Saudara, bangun hubungan, relasi terus. Jadi karena dia ya bukan bisa bahasa Inggrisnya di sekolahan, bukan les, tapi bisa dengan apa? Latihan terus. Sampai akhirnya dia itu fasih bahasa Inggris, menguasai bahasa Inggris. Dan waktu itulah dipakai kesempatan karena China baru maju-majunya. Orang semua mau beli barang China murah-murah, sulit juga bahasanya China. Nah, dia bisa buka Alibaba dengan bahasa Inggris dan China, dua-dua. Maka dia akhirnya jadi perusahaan yang sangat besar sekali. Latihan, keterampilan. Makin terampil, saudara, ya, makin hasilnya makin baik, hasilnya makin banyak, hasilnya makin luar biasa. Kertas yang biasa di tangan orang yang tidak terampil ya hanya jadi itu saja, tapi di tangan orang yang terampil bisa jadi lipatan macam-macam, jadi banyak hal yang bisa dipakai. Terampil, tingkatkan ya. Itu tadi kapasitas, keterampilan. Lalu juga keterampilan apa? Mengelola, saudara. Keuangan saudara. Tadi sebelum sini saya sengaja telepon Pak Bambang Wonogiri. Saudara tahu ya, yang bangun sekarang itu loh, saudara. Dia dulu nol, nggak punya uang sama sekali. Sekarang sudah jadi kerja properti, saudara. Nah, dia yang bangun gedung di Wonogiri, pernah tahu ya, saudara. Tadi ngobrol pengalaman dia. Menurut kamu apa? Untuk bisa juga saya sampaikan. Salah satu kalau bagi dia harus sungguh-sungguh belajar mengelola keuangan. Mengelola. Karena dia diberkati Tuhan maju. Tapi karena belum pengalaman, kan dia dari nggak punya apa-apa, tiba-tiba dipercaya saja. Cara mengelolanya nggak tepat. Sehingga akhirnya apa? Keuangannya seringkali kacau. Nah, keuangan sering kacau itulah jadi kendala. Sehingga dia kadang-kadang maju, kadang-kadang kacau.
Kadang maju, kadang kacau. Melalui pengalaman itu dia sekarang mulai belajar cara mengelola. Uang yang sudah didapatkan harus dikelola dengan baik. Sehingga dengan pengelolaan yang baik semua bisa lancar. Sebab kalau enggak terlambat. Dia jualan rumah atau saudara. Kalau dapatnya uang di mana enggak diatur. Seringkali sebagian belum terjual, tagihannya sulit ngaturnya. Tapi waktu dikelola dengan baik, bagus. Kalau saya juga sama, waktu dulu saya jadi pengusaha, salah satunya adalah mengelola. Saya berusaha, kalau saya saudara, buat pembukuan yang baik, itu dulu. Ada pemasukan, keuntungan pemasukan, ada pengeluaran biaya semuanya. Ya, dengar ya, kalau saya ini cerita bebas saja mungkin lebih mudah saudara terima. Ya, belajar satu lagi ya saudara, buat pembukuan yang baik. Katakan dulu, buat pembukuan yang baik supaya saudara tangkap ya. Jadi sederhana, dimulai dari sederhana. Kalau saudara yang pengusaha yang pakai yang canggih, tapi karena semua ya ada yang sudah biasa. Pokok ada pembukuannya, pemasukan keluaran. Lalu saudara, kalau saya dulu saudara ya, setiap bulan pasti saya tutup buku. Setiap bulan. Untung atau rugi. Kalau sampai rugi, saya harus cari. Ruginya di mana? Kok bisa rugi? Kan jualan macam-macam banyak toh, masih ada rugi. Yang rugi itu harus diatasi. Supaya tidak rugi lagi. Ada orang enggak buat pembukuan toh saudara. Laris. Tiba-tiba bangkrut, enggak bisa bayar. Kenapa? Rugi enggak ngerti. Hilang enggak ngerti. Laris itu belum tentu untung loh saudara. Ada orang yang laris enggak untung, atau laris tapi bocor, dicuri, habis sendiri. Karena enggak buat pembukuan. Jadi setiap bulan pasti tutup buku, kalau ada ya tadi turun, cari, diatasi. Bulan depan jangan sampai rugi lagi, jangan sampai bocor lagi. Kalau ada untung, saudara, cari ini untungnya di bagian mana. Yang bagian untung itu yang saya kejar lebih lagi. Saya tingkatkan. Yang bisa untung ini saya tingkatkan. Supaya bulan depan untungnya lebih banyak lagi. Itu kalau saya dulu gitu. Sehingga perusahaan saya aman. Terus naik. Lalu dari pengalaman sampai sekarang. Ya ada dua. Saudara memikirkan gimana penghasilan saudara itu naik. Jangan diem. Sebagai apapun bisa. Saudara sebagai wira swasta harus mikir supaya bisa naik penghasilanmu. Sebagai pengusaha bisa, sebagai karyawan bisa. Harus mikirkan. Kalau tadi saudara makin pandai, statusmu kan naik. Otomatis kan kamu naik, betul enggak? Lah harus mikirkan bagaimana. Jangan ya wis tadi, office boy kok, ya sudah. Memang aku cuma SMA kok, bisa. Jangan. Kalau gitu saudara enggak pernah naik. Harus mikir supaya naik. Belajar tadi, pokok harus ada pikir. Pemasukan diperjuangkan terus, naik. Pengeluarannya juga dihati-hati. Pengeluarannya, ya ada yang prioritas, ada yang penting-penting diatur. Ya, apalagi jangan sampai lebih daripada pemasukan. Kalau lebih sudah pasti nggak bisa. Dihitung, disiapkan prioritas ya. Bahkan harus ada sisa yang tadi untuk dikembangkan, untuk ditingkatkan. Belajar meningkatkan, mengelola keuangan dengan baik. Kalau saudara lakukan, sekali lagi ya lebih bagus. Itu sepintas untuk tadi kemampuan saudara, kapasitas kemampuan saudara meningkat. Sekarang saya mau cerita yang lain saja, ganti tingkatkan kapasitas kerajinan. Saudara mau belajar, tapi kalau sikap rajinnya saudara rendah, ya enggak pinter-pinter. Rajinmu ditambah. Makin rajin, saudara. Saya percaya hanya orang yang rajin makin pandai. Hanya orang yang rajin kerja, hasilnya makin banyak. Ya rajin belajar, kapasitasnya tambah. Rajin bekerja, saudara, hasilnya akan lebih juga, saudara.
Jadi jangan lupa saudara harus rajin, 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 dan rajin. Ada satu hukum saudara untuk apapun termasuk saya percaya untuk keuangan harus sampai dilakukan berapa 10.000 kalau enggak hukum 10.000. Ada hukum 10.000. Coba dilihat ya. Belum ada. Yang penting hukum 10.000 itu gini saudara. Kalau engkau mau mahir dalam satu hal, mahir loh ya saudara. Harus saudara belajar latih sampai 10.000. Sebelum saudara belajar latih 10.000, saudara itu belum mahir. Jadi itu ada hukum untuk sukses itu seperti gitu. Belajar, belajar lagi, diulang lagi. Hukum 10.000 jam. Oh dia 10.000 jam. Belajar terus, sampai sungguh-sungguh cekatan, sampai menjadi ahli. Makin saudara rajin, makin saudara ahli, pasti akhirnya akan makin mudah berhasil. Kalau saudara jual ayam goreng, makin pintar buat ayam gorengnya sama biasa-biasa, lebih sukses mana? Lebih sukses mana? Ya makin tuh, makin apapun lah saudara. Dalam hal apapun termasuk dalam cari uang. Makin rajin bekerja, hasilnya makin banyak toh. Saudara yang biasanya bekerja 5 jam dengan yang kerja 10 jam banyak mana hasilnya. Bukanya toko, kan beda toh saudara. Intinya rajin. Ya rajin. Saya ajak saudara kalau dengar gini sekalian evaluasi diri. Yang pertama kapasitas kemampuan. Kemampuanmu itu tambah apa enggak? Dari dulu sampai sekarang itu kalau gitu-gitu saja saudara tidak akan maju. Ya dengar ya. Seperti Salomo. Kalau Salomo enggak dapat hikmat, kemampuannya enggak ditingkatkan, enggak pernah ngalami seperti itu. Kedua, rajin saudara. Saya percaya hanya orang yang rajin, akhirnya dia akan sungguh-sungguh menyelesaikan semua dengan baik. Menyelesaikan semua dengan hasil yang lebih baik lagi. Yang berikutnya adalah tingkatkan kapasitas gigi. Kegigihan, saudara. Gigi. Dalam perjuangan saudara pasti ada tantangan. Betul saudara? Dalam perjuangan saudara pasti ada godaan. Nah, harus saudara teguh. Dalam perjuangan belum berhasil, tetap lagi berjuang lagi. Belum berhasil, berjuang lagi. Belum berhasil, berjuang lagi. Ada badai, ada tantangan, ada ini dan jangan goyah, tetap saja, saudara. Tetap teguh. Ada godaan, jangan sampai mau tergoda, saudara. Tetap saja imanmu teguh, saudara. Perjuanganmu teguh, jangan mudah menyerah. Ada banyak orang pandai, tapi enggak gigih. Kerja ini ada tangan sedikit, malas aku tutup, ganti lagi besok. Mikir ganti. Para ini ada tantangan, tutup saudara. Enggak jadi, ganti yang lain lagi. Itu enggak bisa naik, jatuh lagi. Naik, jatuh lagi. Dulu saya kenal seseorang gitu saudara. Saya pandang dia itu pandai. Tapi saya lihat lucu saudara. Pasangan istri itu enggak dapat saudara. Istri itu bisa enggak dapat. Orangnya lumayan. Untuk pacar, enggak teguh, putus. Untuk pacar lagi, putus lagi bosan. Untuk pacar lagi, putus lagi saudara. Lalu dalam pelayanan juga sama. Ada satu pelayanan, wah, semangat. Hilang lagi, turun lagi. Ganti pelayanan yang lain lagi. Terus, berhenti lagi. Ganti, enggak pernah jadi-jadi. Yang lainnya teguh, naik. Dia naik turun. Kenapa? Enggak teguh. Saya enggak tahu setiap saudara dalam perjuanganmu teguh. Saudara cari dulu yang dari Tuhan. Kalau saudara sudah dapat sesuatu yang teguh. Kalau saudara enggak teguh, sayang. Semua perjuangan mengalami tantangan, masalah. Betul? Yusuf itu untuk capai visi Tuhan. Sukses luar biasa perlu keteguhan. Jadi budak tetap saja, masuk penjara tetap saja. Ada godaan dia tolak terus.
enggak goyah, saudara. Sehingga akhirnya sukses, akhirnya mencapai sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Gigih, teguh. Ada itu apa KFC, ceritanya kan sama tahu, coba dikeluarkan. KFC tahu ya saudara ya? Apa KFC itu apa saudara? Nah coba cerita gimana nih KFC ya. Di balik kesuksesan Kentucky Fried Chicken, ada kisah inspirasi seorang pendiri Colonel Sanders. Di usia 16 tahun ia mendaftar menjadi tentara dan setahun kemudian dipecat karena terlibat perkelahian. Ia lalu bekerja sebagai buruh di stasiun, ya, menjadi agen asuransi, menjual ban dan juga bekerja di pompa bensin. Ya, pada tahun 1939 Sanders berhasil menciptakan resep ayam goreng dengan 11 bumbu rahasia dan berkeliling dari kota ke kota, dari restoran ke restoran untuk menawarkan resepnya. Sayangnya ya lebih dari 1.000 restoran yang menolak resep yang ditawarkannya. Namun ia tidak menyerah begitu saja dan terus berkeliling sampai tiba di restoran 1.008 yang mau membeli resepnya dan mengembangkan usaha waralaba yang diberi nama KFC. Sudah? Sudah? Oh, pada tahun 1992? Oh, sudah. Tak pikir urung rampung, saudara. Nah, ini harusnya kurang lengkap itu, saudara. Terus akhirnya gini. Lah kalau buat itu gitu, saudara. Enggak enak sing hebat ya. Akhirnya sekarang tersebar di seluruh dunia soal ini. Tapi sekali lagi, teguh. Dia itu sampai 1.008 berjuang. Jangan mudah menyerah. Kalau menyerah, saudara, sudah habis, tidak ada apa-apanya. Kita ngalami toh, saya tuh ulang-ulang tuh gereja kita kan juga sedang ngalami badai, betul enggak? Kalau enggak teguh, loyo, saudara menyerah, lah sudah enggak bisa maju lagi. Teguh. Ya gigih, kataan sebelah. Ayo teguh. Gigih. Jangan mudah menyerah, saudara. Yang keempat, tingkatkan kapasitas karakter. Apa, saudara? Karakter. Amsal 11 ayat 3. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusan. Karakter, bisa dipercaya, punya buah roh. Saudara, karakter. Saudara, ya karunia kepandaian penting, tapi tanpa karakter hanya akan rusak. Karakter, ada ya karunia seimbang akan mudah berhasil, sehingga bisa ada buah roh, bisa dipercaya ya dalam perkecil, maka akan diberi Tuhan kepercayaan yang sangat besar. Kalau contoh banyak, saya beri contoh aja ya. Sebetulnya banyak orang kaya itu ya ingin cari orang yang bisa dipercaya. Karena cari orang bisa dipercaya itu sulit. Kalau dia temukan orang bisa dipercaya, wah dia akan invest besar. Tapi butuh mentalitas karakter yang bisa dipercaya. Tuhan pun selalu cari mentalitas karakter yang bisa dipercaya. Saul gak bisa dipercaya, Tuhan gak bisa pakai. Daud bisa dipercaya, Tuhan bisa pakai. Karakter itu sangat penting sekali. Kejujuran, kesopanan, kelemah lembutan. Saudara ya, tetap rendah hati, kesopanan, macam-macam. Itu sangat penting sekali. Saudara, kalau kita punya karakter yang baik, luar biasa. Contoh tukang ledeng ya jadi manajer Mercedes, juga dikeluarkan. Ya ini contoh yang sederhana-sederhana saja. Ya Christopher, yes, kisah inspirasi tukang ledeng menjadi GM Mercedes-Benz. Lanjutkan. Ya, mbok sebenarnya buat tulisannya rodok cilik sidik gitu loh. Ya. Satu hari bos Mercedes-Benz mempunyai masalah dengan keran air yang selalu bocor di rumahnya. Atas rekomendasi seorang temannya, Mr. Benz pun seorang tukang ledeng untuk perbaiki keran miliknya. Karena tukang ledeng cukup sibuk, ya ia
minta Mr. Ben untuk menunggu 2 hari lagi. 1 hari setelah ditelepon Mr. Ben, Pak tukang ledeng menghubungi Mr. Ben untuk menyampaikan terima kasih karena sudah sedia menunggu 1 hari lagi. Bos Mercy pun bangun kagum atas pelayanan dan cara bicara Pak tukang ledeng. Pada hari yang telah disepakati, tukang ledeng datang ke rumah Mr. Ben untuk memperbaiki keran yang bocor. Keran pun selesai diperbaiki dan Pak tukang ledeng pulang setelah menerima pembayaran atas jasanya. Lanjut, sekitar 2 minggu setelah hari itu, si tukang ledeng menghubungi Mr. Ben untuk menanyakan apakah keran yang diperbaiki sudah benar-benar beres atau masih timbul masalah. Mr. Ben pikir pasti orang ini orang hebat walaupun cuma tukang ledeng. Ya Mr. Ben jawab di telepon bahwa keran di rumahnya sudah benar-benar beres dan mengucap terima kasih atas pelayanan Pak tukang ledeng. Beberapa bulan kemudian Mr. Ben yang merekrut si tukang ledeng untuk bekerja di perusahaannya. Akhirnya beliau menjadi manajer, general manager customer, ya apa itu bacanya, satisfaction dan public relation. Intinya saudara lihat ya, intinya dia itu tukang ledeng, tapi baik sekali. Jadi dia kerjakan sebaik mungkin. Setelah selesai, 2 minggu masih tanya, gimana dulu baik, masih baik apa enggak? Kalau enggak mau perbaiki. Nah itu karakter yang bertanggung jawab. Karakter yang baik. Ada orang dandani wis bayar golek lagi angel. Saudara gitu tuh kadang-kadang. Kalau wis bayar wis kontak lagi sudah mungkin enggak mau datang. Akhirnya saudara jengkel, besok enggak cari dia lagi. Tadi dia bertanggung jawab. Punya kejujuran, punya karakter yang baik, yang bisa dipercaya. Maka bosnya Mercedes-Benz tertarik. Ini karakter yang baik. Diterima di perusahaannya. Dan karena karakternya baik, naik terus seperti tadi. Naik terus saudara. Naik terus, naik terus, naik terus saudara. Nah itu karena karakternya yang baik. Satu kali saya cerita bebas saja supaya enggak ngantuk saudara. Tentang penjaga losmen yang akhirnya dipercayai. Jadi ada orang kaya datang di satu kota sambil dikeluarkan enggak apa-apa. Saudara ya. Jadi dia mau nginep pada di situ daerah itu sedang ada acara, jadi penuh. Lalu datang di salah satu lah, ya hotel kecil lah gitu ya saudara. Ya mau situ, ternyata hotel itu juga penuh saudara. Tapi sudah malam hujan, lalu ya pegawai hotelnya itu yang nunggu berkata, mau enggak? Karena ini hujan cari pada penuh semua, kamarku saja pakaian. Jadi dia mau ngalah saudara, karena ada tamu enggak berkamar. Kamarnya suruh pakai tamu ini saudara. Ya itu kelihatannya kejadian biasa saudara. Tapi luar biasa, satu hari orang yang nginep ini orang kaya. Dia balik ke kotanya bangun hotel besar, bintang 5. Lalu dia dihubungi, kamu kerja di sini, jadi manajer. Kenapa? Dipandang ini baik. Ini karakternya baik, mentalitasnya baik. Tanggung jawabnya baik. Karena karakter yang baik, saudara ditingkat. Bisa dipercaya dalam kecil, dipercaya dengan hal yang besar. Saya juga mau tanya saudara, beberapa hal ini diulang lagi. Saudara selama ini meningkatkan enggak kemampuannya tadi? Itu satu ya. Kalau belum mulai. Kedua saudara rajin apa enggak? Rajin apa enggak? Terus untuk belajarnya. Rajin apa enggak? Untuk usahanya, bekerjanya. Saudara, ya supaya suku-suku bisa diperbaiki. Lalu juga selain rajin, saudara, gigih apa enggak? Sekarang sedang menyerah atau masih gigih terus dalam perjuangan, dalam belajar, saudara. Lalu sekarang karaktermu gimana? Jangan sampai memang karakternya gini sejak dulu aku memang galak, memang judes. Jangan gitu. Siapa dalam Kristus ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru datang. Kalau saudara terkenal di tempat kerja, karakternya enggak baik, jangan harap naik. Tapi kalau dipandang jujur, dipandang bisa dipercaya, dipandang ya punya buah roh, pasti rajin, pandai, sifatnya baik,
Ya, tidak curang itu saudara. Ya, setia pasti akan terus diangkat, terus diangkat, terus diangkat. Amin saudara. Lalu belajar lagi satu, tingkatkan kapasitas hubungan. Hubungan, saudara. Hubungan itu penting, saudara. Karena apa? Hubungan itu menciptakan kesatuan. Hubungan yang baik membuat orang suka juga memberi, saudara. Hubungan kita. Zaman sekarang juga zamannya networking. Kita kerja sendiri dengan kerja bersama, jadi satu akan beda hasilnya. Pengkhotbah 4 ayat 9. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Bisa bersatu itu akan lebih bagus. Suami istri bersatu dalam pekerjaan akan lebih mudah maju. Saudara, Imamat 26 ayat 8. 5 orang daripada kamu akan mengejar 100. Dan 100 dari kamu akan mengejar 10.000. Dan semua musuhmu akan tewas di mata pedang. Jadi 5 orang 100 itu 20 kali lipat. Tapi kalau 100 orang bersatu, 100 kali lipat. Jadi kesatuan itu sangat penting sekali. Bisa ya bangun hubungan yang baik. Saudara lihat ya di mana-mana. Orang yang bisa mudah bergaul dengan yang tidak beda apa enggak? Beda. Saudara dengar dulu ya. Kalau saudara jadi bawahan, saudara bisa dekat dengan atasanmu. Mudah naik. Kedudukannya, penghasilannya. Tapi belajar baik dengan atasan. Jangan musuhan, berat sudah musuhan dengan atasan. Babak belur. Loh betul. Tapi sebenarnya kalau sudah atasan belajar bisa punya hubungan baik dengan bawahanmu. Sehingga bawahanmu akan berjuang dengan sukarela. Usahamu akan lebih maju. Karena bangun hubungan. Saudara kalau kerja sendiri dengan relasi harus yang sopan, yang baik bisa bangun hubungan. Orang beli itu salah satu karena hubungan. Enggak enak dia temanku dia tak tunggu tempatnya dia aja. Gitu tuh saudara. Karena hubungan yang baik. Tapi kalau saudara dengan relasi saudara hubungan tidak baik, bertengkar. Oh enggak laku. Saudara paten beli lagi di situ. Sudah enggak mau beli toh. Betul enggak? Hubungan, bangun hubungan. Saudara, kapasitas untuk bisa bangun hubungan ditingkatkan. Ditingkatkan, ditingkatkan, ditingkatkan saudara. Dan kalau saudara membangun hubungan ditingkatkan terus, saudara akan mengalami satu yang luar biasa. Ini ada terakhir yang penting tapi waktunya mepet, tapi saya akan ajarkan. Maka agak saya percepat tadi. Tingkatkan kapasitas zaman sekarang. Kehati-hatian. Catat sungguh-sungguh. Kehati-hatian. Hati-hati untuk keuangan ini. Yang pertama lah, yang gampangnya, yang sudah sering. Ya jangan kejerat apa? Pinjol. Judul, judul, betul saudara ya, pinjol, judul. Kalau saudara sampai kejerat itu, hancur, dikejar, di macam-macam, betul tak? Ada yang tadi saya baca sampai apa ya? Ini ada itu, 6 pasutri Bonbana cerai gara-gara judul, saudara. Akibat judul karyawan swasta di nusukan gelapkan dana perusahaan, terjerat utang, pinjol, seorang ibu di Depok bunuh diri. Hati-hati, saudara. Atur uang, saudara. Kalau enggak atur uang tadi pengeluaran, kalau enggak atur kan ya kurang terus oh. Nanti ya nekat aja nekat. Tapi makin nekat makin hancur. Makin nekat bahaya, makin hancur. Ya, jadi hati-hati itu. Lalu juga saudara hati-hati saudara utang dengan bunga yang tinggi. Kadang-kadang saudara orang itu nabrak. Kemarin saya lupa belum tak kasih. Saya dikasih satu brosur promo. Hutang mudah, nggak usah pakai jaminan, nggak usah macam-macam, langsung jadi 1 hari 1,5%. Saudara tahu enggak? Kalau 1 hari 1,5% itu berapa? Itu 1 bulan 45%. Ya kadang-kadang orang nekat 1 hari 1,5%. Itu kalau dihitung habis hancur. Jangan. Makin saudara nekat makin dalam. Makin saudara nekat makin kejerat. Betul.
Itu tadi sampai berat. Jadi jangan sampai itu, saudara. Terus nekat seperti itu, resikonya banyak sekali. Nah, kalau saudara yang punya uang, hati-hati juga. Jangan mudah diiming-imingi keuntungan besar. Bunga besar, dikasih bunga besar. Ada toh sekarang toh? Atau ikut investasi ini. Wah, dapat untung bulan ini sekian, bulan ini sekian. Besar-besar sekali, saudara. Saudara harus hati-hati. Kadang-kadang investasi bodong. Kadang-kadang saham bodong. Kalau enggak hati-hati, untung-untung tiba-tiba meledos. Habis. Fakta toh, kejadian terus toh. Jadi jangan tamak, bunganya besar sekali, untungnya besar sekali. Kalau enggak wajar, itu sudah pasti. Itu hanya narik uang, narik. Nanti sudah puncak, sudah habis ya. Tinggal meledos sih. Hanya masalah waktu saja. Itu sudah terjadi puluhan tahun. Saya sejak dari kerja sampai sekarang puluhan tahun sudah ngalami gitu. Puluhan tahun, tapi kok banyak uang ya nekat terus loh. Kok ya melu lagi loh. Sudah kok ya melu lagi loh. Tanya sebelah, kok ya melu-melu menurut. Entek DT nanti. Loh, ini fakta tak saudara? Jadi hati-hati juga. Jadi ini wah bunga besar kalau ya, ini saudara yang punya uang loh ya. Itu bisa hilang saudara. Ya, jadi jangan iming-iming tadi investasi bodong ya, saham bodong. Sebab banyak sekali itu hanya gorengan. Saudara tahu enggak untuk gorengan? Saya beri contoh ya, dulu pernah salah satunya. Siapa ingat tanaman apa dulu? Cemani. Ada, lah kayak gitu aja sampai, wah larang, wah mahal sekali. Jenis sih, itu apa sih sing baik? Ada, tapi ya laku toh. Betul nggak saudara? Ini sih sebab dipancing, wah naik lagi untung loh. Wah naik lagi untung loh. Ada karena gitu toh. Wah naik lagi. Saudara pancing, itu pancingan semua. Wah ini naik lagi, naik. Saudara aku tidak beli nanti bacot naik lagi. Aku tidak beli bacot naik lagi. Betul nggak? Hati-hati. Kalau yang tidak wajar seperti itu, saya agak lupa ceritanya tapi tak nyoba sorry ya, eling-eling ya. Orang goreng itu gimana gitu loh. Cuma saya agak lupa. Jadi seingat saya sorry ya, jadi ini mau goreng. Orang datang di satu desa, ya di satu desa, lalu dia memang punya tujuan untuk gitu cari untung. Lalu minta orang kampung itu daerah itu ada daerah kera. Kera berapa harganya? Kira-kira berapa saudara? Kira-kira saja. Tak suruh bayar. Berapa ya? 10.000 itu enggak member enggak? Enggak sampai apa lebih? 20.000. Kira berapa? 100.000. Ada yang tahu kera itu kira-kira berapa? Berapa? Angkat tangan. Yang tahu kira berapa? Itu ada. 20. 20. Oh. Jadi gini ya, ini memang bagian goreng itu saudara ya. Jadi datang desa itu, sini daerah ini banyak kera. Ini bos dari Jakarta mau beli kera itu saudara. Ayo cari kera, duduk semua cari. 20.000 saudara. Lalu setelah itu saudara, lalu cari lagi. Wah makin berkurang. Apa namanya? Sekarang dinaikkan 50.000 saudara. Cari lagi. Wah orang saudara 50.000. Kan cari makin habis saudara. Betul enggak saudara? Lah terus berapa lagi? 100.000. Cari lagi. Orang senang semua cari. Kan banyak sekali. Makin habis. Lalu setelah itu ini berarti 20, 25 gitu ya. 50, 100. Yang terakhir bosnya mau beli lagi, sekarang sedikit gitu saudara. Lalu dia bilang, sekarang 200.000. Wah orang lebih penasaran. Lalu bosnya berkata, aku pulang ke Jakarta. Lalu anak buahnya deketi penduduk situ. Ini bosku sedang pergi. Bosku kan mau beli 200.000 toh. Jadi saudara apa dulu ya? 25, 50, 200. Kalau kamu mau, kan stoknya banyak, sudah kembali, tak jual 100.
atau 150.000. Nanti bosku pulang jual lagi. Wah seneng. Nanti bosnya pulang mau beli lagi 200.000. Semua beli 100.000, 150.000. Setelah itu dia dapat uang banyak, bablas sudah tidak balik. Hapus-hapusan. Tapi semua di gitu tuh gitu. Semua banyak itu hanya orang nyebut gorengan itu hanya dipancing, ini mau naik, ini mau naik, ini mau naik gitu aja. Tapi setelah itu ya balik. Jemani itu jelas sekali toh. Begitu sudah selesai habis. Seperti karena itu setelah ketipu semua malah tidak ada harganya. Selawewu ya gelem sudah. Nah, jadi hati-hati di situ saudara ya. Lalu tipuan pakai AI banyak toh sekarang ya. Hati-hati juga toh, bisa masuk gambarnya persis, suaranya persis, macam-macam lah. Pakai telepon macam-macam itu. Pokok hati-hati dengan banyak tipuan-tipuan. Saya tambah satu lagi saja, saudara, adalah jangan ya suka menanggung orang lain. Ini karena juga sering buat nangis akhirnya. Amsal 11 ayat 15. Sangat malanglah orang yang menanggung orang lain. Tapi siapa membenci ya bertanggungan, amanlah ia. Firman Tuhan sudah berkata loh, kamu itu jangan suka nanggung orang lain. Banyak gereja sudah banyak yang nangis, bingung, kenapa? Ada temannya sedang kejepit, kepepet, tolong, enggak punya sertifikat wis, tak pinjem, nanti sebulan pasti balik. Gitu toh, orang yang minjem gitu toh. Pinjem sungguh bablas, rumah hilang, enggak punya rumah. Loh, sudah sering terjadi loh saudara. Ini ayatnya sudah kasih tahu jangan. Jangan. Itu sudah nanti risikonya terlalu besar. Kadang-kadang dengan teman nggak tega, ya nanggung ini, nanti dia tidak bisa dia yang tanggung. Bahkan kadang-kadang anak, kalau anaknya, kalau soal tidak hati-hati, anak yang belum bisa dipercaya, soal dapat uang habis, kasihan. Orang tuanya sudah tua, nggak punya rumah, diusir. Jangan suka nanggung. Kapasitas hati-hatimu ditingkatkan. Supaya selamat. Katakan, kapasitas hati ditingkatkan. Supaya selamat. Jadi kapasitas pengetahuan, kemampuan, 1, 2, 3. Kapasitas apa? Kemampuan, saudara. Lalu kapasitas apa? Kerajinan. Kapasitas apa lagi? Kegigihan. Kapasitas 4 apa? Karakter. 5 apa? Hubungan. 6 apa? Hati. 7 kapasitas rohani. Tapi rohani minggu sudah banyak itu nanti. Cerita tentang rohani juga banyak juga. Saya percaya ya ini sedikit membekali saudara tentang kapasitas ditingkatkan. Yang terakhir juga tadi sangat hati-hati. Kapasitas saudara naik, saudara akan bisa terima lebih banyak. Saudara bisa mengelola dengan baik, nanti juga akan lebih lancar lagi. Ya, saudara bisa membangun hubungan lebih lancar lagi. Karaktermu baik, mudah dipercaya orang lain. Saudara, lalu saudara hati-hati tidak sampai habis danamu. Ya, semua bangkit berdiri, kita pujikan satu pujian. Ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba. Semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya Sekali lagi. Ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya
berdoa, semua doa masing-masing pada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala kasih karunia dan anugerah-Mu. Hari ini kami dibekali lagi Tuhan, meningkatkan kapasitas. Saat kapasitas kami ditingkatkan, maka kami bisa menghasilkan yang lebih banyak lagi. Kami bersyukur, oh Tuhan, yang utama adalah daripada Tuhan, berkat adalah daripada Tuhan. Tapi juga kami dididik saat ini meningkatkan kapasitas kami. Oh Tuhan, beri kami kapasitas kemampuan yang lebih. Beri kami kapasitas kerajinan, kegigihan yang lebih lagi Tuhan. Beri kami kapasitas karakter yang lebih baik. Oh, membangun hubungan yang lebih baik. Beri kami kapasitas hati-hati yang lebih lagi, sehingga bisa aman, sehingga tidak sampai terjebak, sehingga tidak sampai habis-habisan. Tuhan, kapasitas Tuhan kami ditingkatkan terus. Dan kami percaya bulan ini bulan mujizat. Bulan ini bulan yang luar biasa. Bulan ini bulan yang penuh kasih karunia. Hamba-Mu doakan Tuhan sekali lagi setiap jemaat yang ada di tempat ini, yang ikut online, alami Tuhan, oh wonder dalam financial, oh keajaiban dalam keuangannya. Tuhan, biar firman-Mu Tuhan singkapkan, Tuhan bukakan, menjadi pembukaan ilahi di dalam Tuhan. Sehingga sejak saat ini Tuhan, ada pembukaan, ada terobosan. Seperti Engkau berikan hikmat pada Salomo, ditingkatkan kapasitas kemampuannya, kapasitas kepandaiannya. Oh, kapasitas itu dia bisa melakukan yang terbaik, sehingga menghasilkan yang terbaik. Dan sungguh-sungguh Tuhan berkarya, kasih karunia dinyatakan secara khusus dan luar biasa. Biar firman-Mu jadi rema, jadi pewahyuan. Dan Tuhan beri hikmat untuk melakukan, beri pengurapan untuk melakukan, beri kemampuan untuk melakukan, sehingga sungguh-sungguh dilakukan dan dialami Tuhan. Terima kasih sekali lagi Tuhan, dalam nama di atas segala nama, nama-Mu Tuhan Yesus, kami panjatkan doa. Dan sekali lagi semuanya dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Sekali lagi saudara, saya bersyukur firman Tuhan terus ditegui, belajar, lakukan, praktekkan. Saudara akan mengalami dari banyak sekali. Ya, hari ini saja saya terima banyak kesaksian-kesaksian yang sungguh-sungguh mengalami. Tuhan berkati.